Gak asing nih dengan BUMN, yakni Badan Usaha Milik Negara. Mungkin terpintas dalam pikiran kita adalah telekomunikasi, Pertamina, dan lain-lain. Lalu, apa sih pengertian BUMN menurut hukum? BUMN adalah badan usaha milik negara yang sumber dayanya itu berasal dari negara yang dipisahkan kekayaannya. Lalu, apa tujuan dari BUMN sendiri? Yakni adalah mengelola proses sumber daya alam yang ada di negeri tersebut dan untuk kepentingan masyarakat tersendiri. Oke, baik teman-teman, kita masuk pada materi konsep BUMN. Konsep BUMN sebagai agen pembangunan nasional. Maksudnya adalah perusahaan milik negara bertanggung jawab untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional. Contohnya, penyediaan lapangan pekerjaan, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan layanan publik. Tahu tidak, bukan hanya sebagai agen pembangunan nasional, tapi BUMN juga berperan di sektor energi seperti PT Pertamina, PT PLN, dan PT Perusahaan Gas Negara, di mana BUMN di sini memiliki peran antara lain yaitu menjamin ketahanan energi nasional, pelaksana kebijakan energi pemerintah, serta kontributor utama bagi perekonomian nasional. Selain di sektor energi, BUMN juga memiliki peran yang sangat penting di bidang transportasi loh. Beberapa peran pentingnya yaitu sebagai penyedia layanan transportasi publik, sebagai pengelola infrastruktur transportasi, penggerak ekonomi nasional, serta sebagai pelaksana fungsi sosial. Lanjut teman-teman, pada sektor telekomunikasi, BUMN juga memiliki beragam peranan penting. Yang pertama adalah sebagai penyedia infrastruktur nasional, lalu yang kedua adalah menjalankan inklusi digital, lalu yang ketiga adalah sebagai pemberdayaan UMKM, lalu yang keempat adalah sebagai mengamankan keamanan data nasional, lalu yang terakhir adalah sebagai mitra pemerintah dalam membuat kebijakan dan kolaborasi hingga sektor publik ke swasta. Dari banyaknya peran BUMN yang telah dijelaskan teman-teman tadi, di sini saya akan menjelaskan peran yang terakhir yaitu dalam sektor pangan. BUMN ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, peningkatan kesejahteraan petani, hingga sebagai penyedia produk domestik dan cadangan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, pada bidang ekonomi, BUMN berdampak dalam menambah pendapatan negara, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong perekonomian daerah, serta menjaga keadilan ketersediaan barang penting. Sementara itu, di bidang sosial, BUMN berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, membantu UMKM, dan menjaga stabilitas sosial. Di era globalisasi seperti sekarang ini, BUMN sering dihadapkan oleh berbagai macam permasalahan serta tantangan. Nah, di antaranya adalah yang pertama, masalah keuangan dan kerugian berkelanjutan. Yang kedua, korupsi yang merajalela serta penyalahgunaan wewenang. Dan yang ketiga adalah kurangnya daya saing terhadap adaptasi teknologi. Terima kasih. Agar badan usaha milik negara dapat berkontribusi lebih maksimal dalam pembangunan nasional, ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan agar peran BUMN lebih optimal, yaitu reformasi struktural dan tata kelola, fokus pada core business and value creation, kemitraan strategis dengan swasta dan UMKM, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, serta pengukuran kinerja yang seimbang. Pertama, mengatasi tumpang tindih berbagai peraturan perundang-undangan yang menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan BUMN. Yang kedua, mengatasi kelemahan pengawasan dalam BUMN yang terjadi selama ini. Selanjutnya, membuat peraturan-peraturan baru yang dapat menunjang kualitas kinerja dalam BUMN. Dan yang terakhir, mencegah praktik korupsi bagi Dewan Komisaris dan pejabat BUMN.